Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma fa'inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala di kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita dimudahkan olehnya untuk bisa hadir dalam kajian rutin kita di Masjid Al-Hikmah Bulustalan Semarang ini. Kajian Kitab Bulughul Maram Babul Adab. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir kita, poin terakhir dari pembahasan tentang salam adalah bolehkah kita mengucapkan salam atau menjawab salam kepada non-mahram, yaitu lawan jenis. Kita jelaskan bahwa pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Hukum mengucapkan salam kepada lawan jenis diperbolehkan kecuali satu keadaan, yaitu apa? Jika dikhawatirkan akan terkena fitnah, maka hal itu sebaiknya dihindari. Ya, hal itu sebaiknya dihindari, sebagaimana perkataan Imam Ahmad, juga perkataan Imam Malik ketika ditanya, "Wahai Imam, bolehkah kami mengucapkan salam kepada wanita, kepada lawan jenis?" Maka Imam Malik mengatakan kalau wanita yang disalami itu sudah tua, maka silahkan. Tapi kalau wanita itu masih muda, apalagi wanitanya apa? Masih cantik, apalagi apa? Janda, Masya Allah ya. Sebaiknya apa? Sebaiknya jangan. Karena dikhawatirkan terkena apa? Fitnah. Ya. Sehingga dikhawatirkan terkena fitnah. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka para imam kita, ya, imam mazhab memberikan fatwa sebaiknya tidak usah. Kemudian pembahasan salam kita tutup dengan dua poin penting yang bisa kita ambil dari pembahasan bab salam sejak awal. Ya, masih ingat dua poinnya? Yang pertama adalah dari paparan yang sudah kita jelaskan beberapa pertemuan itu, kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Yang pertama, betapa sempurnanya agama Islam, betapa sempurnanya ajaran Islam, karena semuanya sudah dibahas di dalam syariat Islam.
itu semuanya sudah dibahas. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, semuanya apa? Ada ada ilmunya. Semuanya sudah dibahas di dalam syariat Islam, di dalam ajaran agama Islam. Ya, ini pelajaran penting yang pertama. Dan pelajaran yang kedua, dari pemaparan tentang salam, kita mengetahui bahwa betapa luasnya agama Islam. Ini baru bahas tentang apa? Tentang salam. Belum bahas yang lainnya. Ya, baru bahas tentang salam saja sudah kita jelaskan ada beberapa puluh dalil yang kita sampaikan, meskipun itu juga belum semuanya. Nah, ini pembahasan tentang salam. Ya, berarti selesai hak sesama muslim yang pertama. Ya, kan pembahasan hadisnya apa? Hakul muslim alal muslim sittun. Hak sesama muslim itu ada 6. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau berjumpa mengucapkan salam. Selesai pembahasan hak yang pertama. Malam hari ini kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Hak yang kedua sesama muslim. Apa? Apa itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang hafal apa enggak? Ada yang pernah belajar nggak Bulughul Maram? Ini bukan alumni pondok semua ya? Apa? Ya, itu kelima ya. Yang kelima. Yang kedua dulu, jangan langsung lompat kelima ya. Sabar. Yang kedua apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apa artinya? Apabila diundang, maka penuhilah undangan itu. Ini adalah hak yang keberapa? Hak sesama muslim yang kedua, yaitu apa? Memenuhi undangan. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya, ini adalah dalil tentang memenuhi undangan. Jadi hadis yang kita baca ya, yang barusan kita baca tadi, hakul muslim alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya, hadis itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita. Memerintahkan apa? Kalau kita diundang oleh sesama muslim, oleh saudara muslim kita yang lainnya, terlepas dari kelompok manapun, yang jelas dia masih muslim karena hadisnya umum. Ya, karena hadisnya sifatnya umum. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, kalau ada saudara muslim kita yang undang kita untuk hadir ke tempatnya, maka apa? Maka kita diperintahkan untuk
mendatangi undangan tersebut. Ini dalil ya, bahwa siapapun sesama muslim yang undang kita ya, dalil umumnya ini ya. Insyaallah nanti akan kita detailkan lagi mungkin pertemuan-pertemuan yang akan datang, yang seperti apa ya, nanti insyaallah akan kita jelaskan. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita kalau ada sesama muslim ngundang kita, maka kita diperintahkan untuk mendatangi undangan tersebut. Kalau ditanya dalil lain ada apa enggak? Jawabannya ada. Dan bukan ada saja, tapi banyak dalil yang menunjukkan kepada kita kalau kita diundang oleh sesama saudara muslim kita, maka kita diperintahkan untuk memenuhi undangan tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah Nabi sebelum diizinkan. Diizinkan oleh siapa? Oleh Nabi. Orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau kamu ingin masuk ke rumah Rasul, jangan langsung masuk, tapi harus izin dulu. Ya, harus izin dulu kepada siapa? Ya, kepada pemilik rumahnya. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Kemudian kalau kalian diundang, fadkhulu, maka kalian masuklah. Ini garis bawahnya. Ini dalilnya. Yaitu pada kalimat kalau kalian diundang, maka masuklah. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Kemudian apa? Kalau sudah diperbolehkan masuk, kemudian sudah selesai makan, fantashiru, maka bersegeralah untuk pulang. Wala mustanisina li hadits, jangan memperpanjang apa? Obrolan. Ya, dan ini etika. Etika bagi siapapun yang akan bertamu ke tempat orang. Kalau dia mau datang ke suatu tempat atau mau datang ke rumah saudaranya, apa? Jangan mendadak. Etikanya, adabnya ngasih tahu dulu. Ya. Meskipun itu adalah orang yang sangat dekat sekali misalkan dengan kita. Karena kita tidak tahu apakah saudara kita itu sedang sibuk atau tidak. Maka Islam mengatakan
kalau mau berkunjung apa? Ngasih tahu. Bisa lewat WA, bisa lewat SMS. Kalau yang masih ada, bisa lewat apa? Telepon atau apa? Messenger, apalah terserah. Ngasih tahu dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung apa? Loh, sudah di depan rumah. Ya, apalagi kalau dari luar kota. Ya, saya sudah lama nggak ke rumah teman saya tuh. Saya sengaja lah nggak ngasih tahu. Nah, surprise. Ya, kejutan, door prize, bukan door prize ya, surprise ya, bikin kejutan. Islam nggak begitu, ya, harus ngasih tahu, karena kasihan, ya, karena kasihan. Dan berarti kalau kemudian dia diundang untuk makan, ya, kalau diundang untuk makan, selesai makan ya apa? Sudah selesai. Wala musta'nisina li hadits. Jangan selesai makan kemudian apa? Ngobrol lagi. Akhirnya apa? Kopinya keluar. Wah, musuhnya kopi apa? Nah, musuhnya kopi apa konsone, Bu? Ya, metu meneh. Ngobrol meneh, akhirnya malah apa? Ditunggu-tunggu, bariki apa meneh iki sing metu. Nah, ya. Ditunggoni malah. Jadi ungkapan SMP apa itu? Setelah makan pulang itu memang dari Islam. Ya. Memang begitu, justru etikanya begitu. Selesai makan ya sudah. Atau kalau sudah selesai urusan apa? Jangan kemudian berlama-lama memperpanjang. Lain halnya kalau sudah apa? Sudah janjian, sudah tanya, nggak ada kesibukan, barangkali bisa berlama-lama. Tapi kalau sudah ditanya, bro sibuk nggak? Sibuk, tapi kemudian apa? Ajak ngobrol meneh. Sudah tahu sibuk, kok malah diajak ngobrol lagi. Ya, ini biasanya apa? Godaan orang yang apa? Yang senang ngomong tuh begitu. Ya, yang senang ngomong, senang guyon siapa? Ya, biasanya ada aja bahan obrolannya. Padahal sahibul baitnya sudah apa? Iki ora bali-bali, kapan bali nih ya? Hah? Kenapa begitu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayastahyi minkum." Kenapa begitu selesai makan kita jangan berlama-lama ngobrol dengan tuan rumah, karena itu akan mengganggu, ya, akan mengganggu tuan rumah, dan tuan rumah akan apa? Sungkan kalau nyuruh apa? Nyuruh tamunya balik, yang masih normal ya, yang masih punya malu itu ya malu, kecuali sing wis ora duwe malu ya wis ndang bali ngono. Nah, biasa ya. Sibuk-sibuk. Nah, barangkali begitu. Nah, dan ini juga terjadi di zaman para sahabat dulu. Apalagi apa? Ngumpul sama Rasul. Wah, itu luar biasa. Yang ngumpul dengan orang yang sangat kita cintai kan apa? Pengennya berlama-lama. Iya apa enggak? Dengan sama garwane pengen ngobrol suwe apa bersedih loe? Hah? Kalau sama istrinya ngobrolnya sebentar, sama istri tetangganya ngobrol lama. Ya, hati-hati ya. Para sahabat juga senang berlama-lama dengan apa? Dengan Rasul. Kenapa? Karena akan banyak ilmu yang bisa didapat.
Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat, kalau sudah selesai makan ya apa? Sudah pulang. Jangan terlalu lama. Kenapa? Karena akan mengganggu Nabi, dan Nabi tidak mungkin meminta para sahabatnya untuk pulang meskipun baik-baik bahasanya. Ya. Rasul itu Rasul itu sungkan kalau meminta para sahabatnya untuk pulang. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kemudian Allah mengatakan wallahu la yastahyi minal haqq. Dan Allah itu tidak malu untuk mengungkapkan kebenaran. Ya, ini memang sesuatu yang benar, yang hak. Kalau bertamu ya jangan terlalu lama. Ya. Dan kebenaran ini harus disampaikan. Karena kalau kita bertamu, maka kita harus melihat apa? Situasi dan kondisi, waktunya tepat atau enggak, waktunya pas atau enggak. Maka di antara etika seorang muslim, sekali lagi kalau bertamu tuh tanya dulu. Tanya, ada waktu longgar apa enggak, saya pengen berkunjung, atau tanyakan kira-kira waktunya yang enak kapan ya. Nah, begitu. Gimana? Ada wifi-nya ada enggak? Sebaiknya seperti itu ya. Jadi ayat ini ya, surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 53. Dan juga hadis di awal yang tadi sudah kita sebutkan menjelaskan kepada kita kalau kita diundang maka kita diperintahkan untuk apa? Memenuhi undangan tersebut. Kemudian timbul pertanyaan, kalau begitu memenuhi undangan itu hukumnya apa? Hukumnya wajib apa sunnah apa mubah? Hukumnya apa? Wajib, yakin? Berarti kalau diundang nggak datang siap terima dosa ya? Begitu? Apa? Sunnah muakkadah. Ya. Kalau kita diundang itu wajib atau enggak memenuhi undangan tersebut, ya, maka para ulama kita itu kemudian membaca istiqra, mutalaah, meneliti hadis-hadis, ya, kemudian mereka mengambil kesimpulan. Ternyata undangan itu macam-macam. Ya sama seperti sekarang. Ada undangan dari Pak RT, ben kumpul. Nah itu sing undang RT ini wajib teko ora? Ya. Kalau Pak RW yang undang wajib apa enggak? Pak Lurah yang undang, Pak Camat, ya, Pak Wali atau Bu Wali sampai presiden dan sebagainya, kalau ngundang itu wajib apa enggak? Nah, para ulama itu membagi secara umum, secara garis besar, karena begitu banyaknya jenis undangan. Undangan tadi yang sudah kita sebutkan, atau undangan sunatan, undangan akikah, undangan walimah, undangan apa lagi? Syukuran,
punya rumah baru apa? Syukuran. Punya mobil baru apa? Syukuran. Punya kerjaan baru apa? Syukuran. Punya istri baru, disimpan, jangan sampai ada yang tahu ya. Nah, secara garis besar para ulama kita itu membagi dua. Yang pertama adalah undangan pernikahan, atau bahasanya adalah walimatul urus, pakai sin. Walimatul urus. Ya, undangan apa? Pernikahan. Yang kedua adalah selain undangan pernikahan. Secara garis besar para ulama membagi dua. Yang pertama adalah undangan pernikahan. Yang kedua undangan selain pernikahan. Sudah? Kemudian apa? Undangan pernikahan menurut mayoritas ulama, menurut jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa mendatangi, memenuhi undangan pernikahan itu hukumnya wajib. Undangan pernikahan hukumnya wajib. Memenuhi undangan pernikahan hukumnya wajib. Adapun undangan-undangan selain undangan pernikahan hukumnya sunnah. Ya, selain undangan pernikahan tadi, undangan RT terus sampai ke atas, undangan akikahan, sunatan dan sebagainya, itu hukumnya sunnah. Memenuhi undangan itu hukumnya sunnah. Bisa dipahami ya? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, loh, kenapa sih kok para ulama membedakan? Kenapa dibedakan menjadi dua? Ada undangan pernikahan dengan selain pernikahan. Kenapa dibedakan? Bukankah dari hadis yang sedang kita bahas itu kan Rasul mengatakan idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang maka penuhi undangan tersebut. Kan tidak disebutkan undangan apa yang dimaksud. Berarti umum undangan apapun kalau kita diundang berarti apa? Berarti apa? Berarti kan seharusnya wajib memenuhi undangan tersebut. Iya Bang ya? Kenapa kemudian para ulama membedakan antara undangan pernikahan dengan yang lainnya? Ini berarti apa? Kira-kira ulamanya salah apa benar ini? Ulamanya salah apa benar? Jumhur ulama, mayoritas ulama, kebanyakan ulama yang jumlahnya kita tidak tahu sejak zaman ya generasi ketiga tabi'in sampai sekarang sudah nggak tahu kita jumlahnya ada berapa tuh para ulama. Jumhur mayoritas mengatakan begitu. Berarti kalau begitu para ulama kita berani ya bertentangan dengan Rasul begitu. Wah, ini berarti orang itu yang kurang pas pemahamannya. Jadi yang namanya ulama itu tidak mungkin mengambil suatu fatwa tanpa mempelajari dulu. Tidak mungkin. Ya. Apalagi para ulama adalah pewaris para nabi. Manusia-manusia memang pilihan. Ya, kita tahu bagaimana Imam Bukhari, kita tahu bagaimana
imam-imam yang 4, ya, imam mazhab yang 4 dan imam-imam yang lain itu luar biasa. Ya, tidak mungkin kalau kemudian serampangan. Nah, ketika para ulama mengatakan seperti itu, tentu ada dalilnya. Tentu ada landasan hukumnya. Ada sebabnya, istidlal kalau bahasa agamanya tuh begitu. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara spesifik memerintahkan kita secara tegas untuk menghadiri undangan pernikahan, secara tegas dan secara detail. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menghadiri undangan pernikahan. Jadi ada perintah secara khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiri undangan pernikahan. Ini satu sebabnya. Sebab yang kedua adalah karena adanya ancaman bagi orang yang tidak memenuhi undangan pernikahan. Ada ancamannya. Sedangkan undangan yang lainnya tidak ada. Yang ada perintah secara spesifik, juga ada ancaman bagi yang tidak menghadiri undangan pernikahan, yaitu hanya undangan pernikahan saja. Selain undangan pernikahan tidak ada ancamannya. Ya. Karena alasan inilah kemudian para ulama kita membagi menjadi dua. Ya, membedakan antara hukum menghadiri undangan pernikahan dengan undangan yang lainnya. Kemudian apa? Mana dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menghadiri undangan pernikahan? Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyujib." Kalau salah seorang di antara kalian diundang untuk hadir dalam acara walimah, undangan pernikahan, fal yujib, maka penuhilah undangan tersebut. Ini dalilnya apa? Tegas dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil yang memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk memenuhi undangan pernikahan. Dan perlu diketahui dalam usul fikih yang namanya perintah asalnya menunjukkan apa? Wajib. Kecuali ada dalil lain. Ya. Jadi dalam kaidah usul fikih, di dalam usul fikih itu ada kaidah apa? Al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Kalau ada perintah di dalam syariat Islam, baik itu Al-Quran maupun hadis, pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib, kecuali ada dalil lain yang menjelaskan sebaliknya. Ya, ini ya perintah untuk menghadiri undangan pernikahan. Kemudian yang kedua apa? Ancaman. Tadi kan disebutkan bahwa ada perintah
ada ancaman bagi yang tidak menghadiri undangan apa? Pernikahan. Apa ancamannya? Ancamannya adalah sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah. Di antara makanan yang terburuk adalah makanan yang disajikan di dalam walimah. Rasul mengatakan makanan yang buruk, di antara makanan yang buruk adalah apa? Makanan yang dihidangkan dalam acara apa? Pernikahan. Loh, padahal biasanya apa? Justru di walimah itu apa? Kita makannya enak-enak. Ya. Justru itu loh. Kenapa malah kemudian Rasul SAW mengatakan makanan walimah itu adalah di antara makanan yang buruk? Kenapa? Rasul mengatakan alasannya. Kenapa makanan walimah termasuk di antara makanan yang buruk? Yud'alaha al-aghniya wa yutraku al-fuqara. Karena di dalam undangan pernikahan itu rata-rata ya yang diundang itu orang-orang yang kaya. Sedangkan orang-orang yang miskin apa? Tidak diundang. Kalau tuh diundang ya paling apa? Perwakilan lah, bener ketok tenan. Ya, atau malah diundang tapi suruh asa-asa. Ya, ini alasannya. Kenapa yang diundang malah orang-orang yang kaya? Buat orang-orang kaya makanan di walimah itu apa? Ya mungkin biasa-biasa saja. Wong di rumah biasanya pakai apa? Pakai daging kambing, pakai daging sapi. Lah itu apa? Daging ayam, ya biasa malah. Ya. Biasanya minum yang enak-enak, lah itu masih biasa lah. Buat orang-orang kaya Pak, jadinya biasa. Sedangkan sebaliknya buat orang-orang yang miskin apa? Luar biasa. Makanya dari sini Rasul memerintahkan kepada kita, kalau kita mengadakan walimah, yang diundang harusnya yang mana? Orang-orang yang miskin. Kenapa orang-orang kaya yang diundang? Rata-rata alasannya ya satu, biar apa? Balik modal. Ngundang orang miskin 100, ya. Kemudian yang ngundang apa namanya? Yang orang miskinnya bawa amplop tapi isinya tiap amplop berapa? 1000 kali 100 berapa? 100.000. Sedangkan kalau ngundang orang kaya 100, satu amplopnya isinya 100.000. Oh, ya. Jadi sudah mikir balik modal apa enggak? Rata-rata seperti itu. Karena alasan inilah maka kemudian Rasul mengatakan makanan yang disajikan dalam hidangan pernikahan itu adalah seburuk-buruk makanan. Di antara makanan yang buruk. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Nah ini yang kita garis bawah tadi, ancaman. Rasul mengatakan, wa man taraka da'wata faqad 'asallaha wa rasulahu.
barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah pernikahan, undangan pernikahan, dia diundang tapi dia tidak datang karena tidak ada alasan dia tidak datang, maka kata Rasul, sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah ancaman. Ada perintah, ada ancaman. Sehingga kemudian dari sini para ulama mengambil istimbat, mengambil hukum bahwa memenuhi undangan pernikahan hukumnya wajib. Hadza wallahu ta'ala bishawab. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.